Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, sampai hari ini Engkau boleh menjaga dan memelihara kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, yang ku pegang teguh. Ayat firman Tuhan terambil dari Injil Markus pasal yang ke-7 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-23. Saya akan membacakan di ayatnya yang ke-20 hingga 23. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan dan yang dikasihi Tuhan, ayat bagian firman Tuhan ini ada dalam satu perikop yang berbicara tentang perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Memang ketika kita hidup tidak terlepas ya dari adat istiadat. Tetapi sekali lagi kita harus ingat bahwa adat istiadat bukanlah segalanya. Memang adat budaya itu diwariskan, diturunkan untuk dilakukan. Selama sesuatu adat budaya itu baik, tidak bertentangan dengan firman Tuhan, boleh kita lakukan. Tetapi jangan sampai gara-gara adat istiadat firman Tuhan tidak lagi dilakukan. Nah, kalau kita membaca ya dalam perikop ini khususnya, pada saat itu serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat itu dari Yerusalem itu datang menjumpai Yesus. Dan mereka menyampaikan mungkin ya mereka itu sudah mengamat-amati, memperhatikan apa yang Yesus dan para muridnya lakukan. Sehingga pada saat ada momen yang pas begitu ya, mungkin ketika salah satu murid atau murid-muridnya mau makan begitu ya, mereka langsung makan. Mungkin tidak cuci tangan atau mungkin hal-hal yang lain yang mereka sudah amat-amati selama ini. Nah, mereka mengatakan hal-hal demikian itu najis ya. Nggak benar begitu ya. Nah, kemudian Yesus menanggapi pernyataan mereka memang. Mengatakan tentang hal-hal yang najis. Hal-hal yang najis itu bukan tentang apa yang masuk. Atau bagaimana seseorang itu melakukannya. Melainkan lebih kepada apa yang keluar dari dalam diri kita. Apakah itu perkataan kita, apakah itu perbuatan kita, sikap kita, yang justru itu lebih menjadi konsen daripada Tuhan Yesus. Yes, banyak orang memang berkata makanan ini haram, makanan ini najis, makanan ini tidak layak dimakan, begitu ya. Tetapi satu sisi perbuatan hidup mereka itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hal-hal yang sifatnya lahiriah seperti itu mereka lebih tekankan.
Ini nggak boleh, harusnya begini, harusnya begitu. Aturan-aturan itu lebih diutamakan dibanding sikap hati mereka. Yesus mau mereka juga menyadari hal ini. Sehingga dia mengutip dalam sebuah nubuat Yesaya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Bapak Ibu Saudara, orang bisa memberikan aturan-aturan manusia, aturan-aturan adat istiadat, tetapi dalam praktek hidupnya bukan memuliakan Allah, tetapi menjauhkan diri dari kehendak Allah. Allah tidak bertentangan dengan adat istiadat. Bahkan ada banyak kita juga melihat adat budaya yang Tuhan pakai. Tetapi tentunya sekali lagi selaras dengan kebenaran. Artinya ada unsur-unsur tertentu yang mungkin ya bertentangan dengan firman Tuhan, ya jangan dilakukan. Artinya selaraskanlah segala sesuatu dasarnya adalah firman Tuhan. Boleh nggak kita menjalankan adat istiadat? Silakan, nggak ada masalah. Selama adat istiadat itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi kalau misalnya begitu ya, adat itu sudah melebihi kekuasaannya daripada firman Tuhan, kita perlu mempertimbangkan. Yang paling parah ya, saya pernah mendengarkan, ya orang kalau dikatakan tidak bertuhan itu nggak masalah, tapi jangan sampai dikatakan tidak beradat. Wah, ini yang bahaya saudara. Ya, ini yang berbahaya. Orang lebih mengikuti aturan-aturan peradatan begitu ya dibanding dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kita tidak lakukan yang demikian. Kita melakukan seperti apa yang Tuhan mau, sebagaimana firman-Nya, sehingga kita bukan seperti bangsa yang memuliakan Allah dengan bibirnya tapi hatinya jauh. Tidak. Ya, kita mau mulut dan hati pikiran kita semua untuk Allah. Nah, kembali lagi pada peraturan-aturan itu tadi. Yesus menegaskan dan mengingatkan kepada mereka, justru kita harus mewaspadai itu apa yang keluar dari seseorang. Karena apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sehingga dia katakan sebab dari dalam ya, dari hati orang, ya, dari hati orang itu timbul kok segala pikiran jahat. Jadi orang berpikir jahat itu dari hatinya, saudara. Bukan dari apa yang dia makan, ya. Ada banyak orang mempersoalkan apa yang dimakan, tidak. Justru yang menjadi masalah adalah hati yang ada di dalam ini, ya. Bagaimana hati kita? Sudahkah hati kita bersih? Atau hati kita yang seperti ini ya? Timbul pikiran jahat. Pikiran itu jahat saja. Dan mungkin dia menilai orang lain juga jahat. Ada 3 pola penipuan yang seringkali orang lupakan. Pola penipuan terhadap Allah, terhadap sesama, dan terhadap diri sendiri. Kalau pikiran jahat, ini bisa jadi ya, dia kena pola tipuan tentang relasi. Selalu berpikir jahat, entah kepada orang lain, begitu ya. Pikiran itu selalu negatif, saudara. Nggak bisa berpikir secara positif. Lihat orang itu ya, negatif aja. Sulit untuk melihat sisi positifnya. Mbok kamu tuh belajar melihat sisi positif. Oh nggak ada yang kutemukan positif dari dirinya. Tapi kalau ditanya kembali, kalau positifnya dari dirimu apa? Oh banyak. Dia lupa, baru saja dia menilai orang secara negatif. Dari hati timbul juga nih pikiran percabulan, ya, hal-hal yang kotor, hal-hal yang menajiskan. Kadang memang sudah berangkat dari hati. Ya. Pencurian sama, kadang pencurian ya, percabulan bukan karena ada niat. Ya, karena ada kesempatan. Tapi kalau hati kita beres, nggak punya niat, ada kesempatan kita juga nggak akan lakukan. Nah ini menjadi tantangan ya. Jadi walaupun ada kesempatan dia tidak akan lakukan. Banyak orang selingkuh katanya ya sebenarnya sih nggak ada niat, cuma karena ada kesempatan. Sekalipun ada kesempatan, kalau hatinya beres, dia tidak akan pernah melakukan perselingkuhan. Bukan masalah takut diketahui atau tidak, tetapi dia tahu bagaimana menyayangi pasangannya. Pembunuhan, ya, karena memang dalam hatinya sudah timbul kejahatan. Pembunuhan sangat mungkin terjadi. Pembunuhan tidak harus secara fisik ya, tapi dengan perkataan ya, merendahkan orang lain ya, menjelekkan orang lain, itu
pembunuhan, itu pembunuhan karakter namanya. Nah, kita harus waspada, hati-hati dengan perkataan kita, ya. Bisa jadi perkataan kita itu melukai. Perzinahan, ya, sangat mungkin terjadi. Sekali lagi itu tadi, sekalipun ada niat, kalau hatinya beres, perzinahan itu bisa dihindari. Keserakahan, ya. Kalau kita itu ya belajar mencukupkan diri, tahu diri begitu ya, kita pasti nggak akan serakah. Orang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri, dia akan selalu hidup penuh ucapan syukur. Kenapa ada orang yang suka serakah? Karena dengan dirinya sendiri dia belum berdamai. Ya, selalu pengen ya. Orang lain punya apa dia pengen, tetangga punya apa dia pengen, orang-orang sekitar apa dia pengen begitu ya. Ya, keserakahan, kejahatan, kelicikan ya. Ada orang-orang jahat ya, licik begitu ya. Memanipulasi orang lain, memanfaatkan orang lain, itu sebuah kelicikan ya. Melibatkan orang lain untuk melakukan kejahatan ya, itu sebuah kelicikan. Hati-hati dengan kelicikan ya. Ada sekitar kita, ada, bahkan mungkin kita juga pernah melakukan kelicikan-kelicikan tertentu, entah itu dengan pasangan, entah itu di tengah keluarga, entah itu kita sebagai orang tua kepada anak-anak, atau anak-anak juga kepada orang tua, atau kakak adik. Sangat mungkin terjadi kelicikan itu terjadi. Hawa nafsu, ya, iri hati. Orang iri itu kan kadang bukan karena melihat orang lain lebih kaya ya, lebih mampu, lebih punya. Kadang kita iri karena kok bisa ya, hidupnya itu kok bahagia, hidupnya kok wang sinawang ya, kalau orang kita bilang itu wang sinawang, seolah-olah enak, padahal kita nggak tahu penderitaan yang harus mereka jalani. Ada banyak hal yang sudah mereka lewati, hujat ya, kesombongan ya. Sombong, apa sih yang kita sombongkan? Yang kita punya adalah milik Tuhan, semua adalah titipan. Kalau hari ini rezeki kita lebih, ya karena Tuhan juga pengen kita menjadi saluran berkat. Jangan sombong. Apa yang kita punya hari ini adalah titipan. Nah, kalau yang punya sudah meminta, ya kita akan kembalikan. Oleh sebab itu jangan sombong, kebebalan. Ya, janganlah jadi orang bebal. Mari kita belajar taat, setia pada firman Tuhan, sehingga hidup kita pun enak. Ya, kita bisa jalani hari-hari kita dengan penuh sukacita. Nah, saudara, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Nah, hal-hal yang demikian yang kita perlu perhatikan. Ya, bukan masalah apa yang masuk. Kalau apa yang masuk ya, semua diolah di dalam perut dan akan dibuang. Ya. Tapi perkataan kita, sikap kita, ya, tutur kata kita, cara pikir kita, hati-hati, bisa melukai orang lain, bisa merugikan orang lain, bisa mempermalukan nama Tuhan. Nah, hari ini kita belajar. Hati-hati dengan peraturan-peraturan manusia, dengan peraturan-peraturan adat istiadat. Jangan sampai hal-hal yang demikian lebih kita utamakan dibanding kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita belajar ya. Kiranya firman Tuhan senantiasa menolong dan memampukan kita, sehingga hidup kita boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kalau pagi ini Engkau boleh ingat-ingatkan kami, untuk kami boleh melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Kami sadar Tuhan, ada banyak hal seringkali kami lebih mengutamakan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kami utamakan. Tapi hari ini kami belajar, kami lebih mengutamakan firman Tuhan. Karena firman itulah yang akan menolong, menuntun kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Tolong kami, ajari kami tetap taat, setia, melakukan firman-Mu dan menjadikan firman-Mu sebagai dasar di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita untuk kita boleh melakukan kehendak firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.